Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak, saya Agnes Widya, CGP Angkatan 10 dari SMP Katolik Santo Vincentius, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang visi guru penggerak, dengan dibimbing oleh fasilitator Bapak Saikun dan pengajar praktik Ibu Naili Saida. Seorang guru penggerak harus memiliki sebuah visi, dan visi itu dirumuskan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu menemukan hal baik yang telah ada di sekolah dan bagaimana cara untuk dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka strategi tahapan bagja adalah langkah yang tepat untuk mengimplementasikannya. Tahapan bagja itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada bagian buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian, pada tahap ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari komunitas yang lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada tahap gali mimpi, yaitu berisi tentang narasi keadaan ideal prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan langkah yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu mewujudkan rencana menjadi nyata. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan tahap-tahap prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya pilih adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Di sini, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Mengapa kita perlu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Dan bagaimana mewujudkan kemampuan bernalar kritis anak? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak, membaca literatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak, dan membuka dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid terkait pentingnya kegiatan pengembangan kemampuan bernalar kritis. Pada tahap ambil pelajaran atau discover, pertanyaan yang muncul adalah siapakah orang yang pernah berhasil dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Bagaimana dia merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Aktivitas apa saja yang dia gunakan dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak, dan keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak berjalan dengan wawancara, korespondensi, studi literatur, baik secara mandiri maupun kolaborasi.
Kemudian kegiatan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian mencari contoh-contoh rancangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Dan melibatkan murid dalam menggali potensi atau kemampuan bernalar kritisnya. Pada tahap gali mimpi atau dream, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak dapat berjalan dengan baik? Bagaimana perasaan saya dengan situasi kemampuan bernalar kritis anak terwujud? Apa yang penting dilakukan agar situasi tersebut terus berjalan dengan baik? Dan apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah anak-anak memiliki kemampuan bernalar kritis yang baik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh, lebih toleran dalam merespon kesalahan anak dengan cara menuntun anak mengambil pelajaran dari kesalahannya, bukan menghakiminya. Kemudian, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya terlatih untuk memberikan atau merancang pembelajaran berbasis project atau project based learning. Kemudian, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh, anak-anak tidak takut berbuat kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya tersebut. Tahap jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Bagaimana mengukur kemajuan kemampuan bernalar kritis anak dalam pembelajaran? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Tindakan atau penyelidikan yang muncul adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang pengalaman mereka dalam memecahkan sebuah masalah diri mereka. Kemudian, apa saja kegiatan yang dapat menunjukkan kemampuan bernalar kritis mereka atas materi yang telah dipelajari. Melakukan penjajakan atau dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misal lomba debat, lomba game asah otak, dan lain-lain. Dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan usaha mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak akan dimulai? Dan bagaimana pencatatan kemajuan belajar anak dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis mereka? Tindakan atau penyelidikan yang muncul adalah mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah atau pengelola sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan sekali. Mengajak rekan guru yang memiliki keinginan yang sama. Menentukan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Kegiatan dimulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Dan membuat deskripsi kemajuan belajar anak dalam hal kemampuan bernalar kritis mereka. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi peserta didik kita. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.